Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, student? I hope so. Be healthy, be fun, and always be the best. Oke, hari ini Monday ya. Untuk tetap semangat, jangan lupa untuk berolahraga, rajin beribadah. Kita sudah sampai ke subtema 2, yaitu pembelajaran 3 dan 4. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillah, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Coba perhatikan pada gambar berikut ini. Ini suasana di sekolah ya. Ada Siti, ada Dayu, dan teman lainnya. Nah, ini merupakan kita itu sebagai generasi penerus bangsa yang diharapkan pandai, cerdas, dan punya jiwa yang baik. Nah, mereka selalu mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di sekolah dengan semangat. Jika saat berkegiatan ada sesuatu yang kurang jelas, Siti dan teman-temannya selalu berani bertanya kepada guru. Nah, ibu guru pun selalu menjelaskan dengan senang hati kepada Siti dan teman-temannya ya. Jadi inti dari pembelajarannya, kita tidak boleh malu untuk bertanya, misal kita tidak tahu ya, agar dapat menjadi generasi yang pandai dan cerdas. Nah, itulah salah satu manfaat pemenuhan hak warga negara. Apakah hak warga negaranya? Yaitu memperoleh pendidikan dan pengajaran. Ini wajib untuk seluruh rakyat Indonesia. Mari kita baca teks berikut ini. Manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban hendaknya dilakukan secara seimbang ya. Artinya, dalam melaksanakan hak, tidak lupa juga melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Bahkan, kewajiban hendaknya dilakukan terlebih dahulu daripada hak. Banyak manfaat yang dapat dirasakan warga negara Indonesia atas terpenuhnya hak yang dimiliki. Jadi, intinya pada paragraf pertama, kita melaksanakan kewajiban dulu, kemudian baru mendapatkan hak. Oke, kita baca paragraf kedua. Salah satu contoh manfaat yang diperoleh dari pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD untuk negara Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat. Nah, ini dari teks paragraf kedua itu sudah paham ya, ini berkaitan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa diatur pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 alinea keempat. Kemudian paragraf ketiga, manfaat lain yang bisa dipahami berdasarkan pemenuhan hak warga negara. Contohnya, manfaat atas pemenuhan hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pemenuhan hak ini sangat bermanfaat bagi peningkatan perekonomian warga negara Indonesia dan mengurangi jumlah pengangguran. Jadi, setiap warga negara berhak mendapatkan suatu pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi ya, kebutuhan hidup. Kemudian paragraf keempat, adapun pemenuhan hak atas perlindungan hukum jelas akan bermanfaat bagi terwujudnya keamanan, keadilan, dan peraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian akan tercipta kehidupan yang harmonis antar warga negara Indonesia dan antara warga negara dengan pemerintah. Ya, ini alinea selanjutnya ini berkaitan dengan hak untuk mendapat perlindungan hukum bagi seluruh warga Indonesia. Kemudian yang terakhir apa ya intinya? Kita baca. Untuk memenuhi hak atas perolehan fasilitas pelayanan kesehatan, sangat bermanfaat dalam menciptakan kesejahteraan umum. Masyarakat yang sehat dapat menjalankan segala kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga tercipta kesejahteraan
umum. Menciptakan kesejahteraan umum ini merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia. Nah, ini yang terakhir itu hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan agar semua rakyatnya itu dapat mendapatkan kesejahteraannya sehingga nanti tujuan nasional tercapai. Nah, seperti itu ya anak-anak dalam membaca harus tahu paragraf pertama ini menceritakan apa, paragraf kedua menceritakan apa, seperti itu. Kita lanjut. Muatan bahasa Indonesia untuk pelajaran hari ini. Menentukan gagasan utama dalam teks non-fiksi. Nah ini, setiap teks terdapat paragraf ya yang mengandung gagasan utama. Kita dapat menentukan gagasan utama dengan membaca teks tersebut secara cermat. Gagasan utama merupakan pokok pikiran ya, diingat-ingat pokok pikiran setiap paragraf itu disebut gagasan utama. Pokok pikiran setiap paragraf itu dapat diketahui dengan menentukan kalimat utama. Ingat-ingat ya, gagasan utama itu berarti pokok pikiran. Pokok pikiran itu dapat diketahui dari kalimat utama. Kita berlatih lagi, yuk. Yang pertama, bacalah teks berikut ini. Nih, setiap manusia memiliki hak dan kewajiban, termasuk anak, dan sebagai pelajar juga. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima, sementara itu kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan menurut aturan yang berlaku. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain, sehingga dalam praktiknya harus dijalankan dengan seimbang. Nah ini yang Miss garis bawahi itu adalah, ada yang tahu apa itu? Kalimat utama. Nah, ini kalimat utama kalau sudah ditemukan berarti tinggal diringkas menjadi gagasan utama. Kalau di paragraf pertama itu kalimatnya ini, berarti gagasan utama membicarakan apa ya? Ya membicarakan ini, hak dan kewajiban manusia di sini tulis. Sama juga di paragraf 2 ini. Sudah ketemu kalimat utamanya, hak diperoleh setelah melaksanakan kewajiban. Berarti disingkat lagi jadi gagasan utama. Gagasan utamanya berarti pelaksanaan hak dan kewajiban. Intinya kalau kalimat utama panjang dicari dulu intinya apa, kemudian disingkat lagi menjadi gagasan utama atau kata kuncinya. Oke, hari di sini harus paham ya. Ini sebenarnya manfaatnya apa sih pemenuhan hak sebagai warga negara? Misalnya seperti ini, mama papa kita sudah mendapatkan pekerjaan. Kemudian manfaatnya apa? Nah, ini jelas ya. Kalau sudah mendapatkan pekerjaan, berarti nanti penghidupan atau kehidupan kita itu bisa berjalan secara selayaknya. Untuk mendapatkan suatu pekerjaan atau hidup layak, kita harus bekerja keras terlebih dahulu di masa-masa sekarang ya. Misalnya kalau sebagai pelajar ya harus belajar dulu. Misalnya wajib 9 tahun, baru nanti suatu perusahaan atau suatu instansi baru mau menerima atau memperkerjakan sesuai dengan bidang keahlian. Kalau kita tidak punya keahlian, sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Kalau kita sudah mendapat pekerjaan yang layak, ya otomatis untuk penghasilan atau upah atau keuangan kita jadi stabil dan bisa sejahtera. Sebenarnya di Indonesia itu ada hak dalam suatu pendidikan. Itu diatur pada pasal berapa masih ingat? Pasal 31 ya, dijelaskan di sini bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Jadi, intinya sebelum mendapatkan suatu pekerjaan di masa kecil, kita sudah dididik untuk belajar itu pendidikan formal di bangku sekolah, kemudian pendidikan tinggi di universitas, itu agar kita punya keahlian, skill, passion. Nah, setelah itu kita mau tahu ke arahnya mana, misalnya, oh keahlianku di bidang teknik pertambangan, atau mungkin, oh keahlianku di bidang misalnya pelayanan publik, berarti bisa jadi CS di bank dan lain sebagainya.
Itu kita pelajari dari kecil dulu, kemudian nanti semakin besar kita ke kuliah atau ke universitas itu untuk mengasah keahlian dan keterampilan kita. Baru setelah lulus kita bisa dapat bekerja. Nah, ini peran siswa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu apa saja ya? Perannya mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh warga Indonesia ya. Kemudian kita misalnya anak-anak itu sebagai seorang pelajar dan juga sebagai generasi penerus wajib bertanggung jawab mempertahankan NKRI. Bagaimana caranya? Ini dengan cara menjaga kerukunan kedamaian di lingkungan sekolah. Contohnya, mengembangkan rasa toleransi antar teman, bermain dengan teman tanpa mempedulikan perbedaan suku, agama, dan budaya, saling menghormati dan menghargai antar sesama teman, dan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Jadi tidak terlalu egois lah ya. Karena sekarang sudah individualis, tambah egois, terus bagaimana nanti kita bisa menjaga kerukunan. Jadi harus seimbang untuk menjalankan kehidupan ini. Oke, hari ini sampai pembelajaran 4. Pembelajaran 4 ini berkaitan dengan membandingkan ciri fisik pada remaja perempuan dan laki-laki. Nah, ini sebagai contoh lihatlah pada gambar berikut ini. Ada Udin dan kakak sepupunya bernama Alif. Nah, ini wajah Udin dan Alif mirip, Pak Pinang di sebelah dua. Hanya saja mereka berbeda umur. Dari segi umur, Udin 3 tahun lebih tua daripada Arif. Kumis Udin belum tumbuh sedangkan kumis Arif mulai tumbuh tipis. Suara Arif lebih besar daripada suara Udin. Nah, ini membandingkan ya, kok udah beda 3 tahun, yang satu sudah mulai ada ciri-ciri puberitas, yang satu berarti masih anak-anak. Kita harus bisa membandingkan ya, misalnya di diri kita sendiri ditanyain, aku sudah masa puber belum ya? Dengan ciri-ciri ini seperti itu. Harus bisa ya nak ya. Ini membandingkan ciri-ciri fisik remaja laki-laki dan perempuan. Tentu sangat berbeda. Coba perhatikan gambar laki-laki dan perempuan. Sebagai contohnya, ini untuk laki-laki berarti pertumbuhannya itu di fisiknya dadanya menjadi bidang ya. Kalau kita di bagian dadanya berarti tumbuh yang namanya kelenjar mamae atau kelenjar payudara. Itu aja sudah berbeda ya. Sedangkan puberitas itu merupakan masa mulai aktifnya hormon yang berkaitan dengan reproduksi ya. Jadi ketika anak-anakku kelas 6 ini sudah mengalami menstruasi, berarti sudah mengalami masa-masa reproduksi, harus berhati-hati. Reproduksi itu apa, Tamis? Reproduksi itu berarti bisa menghasilkan keturunan baru, menghasilkan bayi pada saat misalnya kedepannya udah dewasa itu menikah. Nah, itu ditandai sudah menstruasi. Masa puberitas terjadi pada rentang usia 10-19 tahun ya. Nah, ini kita kemarin udah belajar banyak sekali ciri perbedaan perempuan dan laki-laki. Nah, ini kita bandingkan, ini kan berbeda ya. Nah, ini ada jakunnya, kita nggak ada jakunnya, itu bedanya berbeda. Suaranya yang laki itu lebih berat, kalau kita malah melengking, misalnya kalau cewek kan suaranya melengking. Ya, ini. Untuk bahasa Indonesia, kita harus bisa menggali informasi dari teks non-fiksi. Nah, kemarin kan kita udah tahu apa itu kata kunci. Kemudian, berdasarkan kata kunci, kita dapat memperoleh informasi dari teks tersebut. Nih, kata kunci dari semua paragraf dapat berupa kata dari ungkapan berisi yang penting ya ini. Sebagai ini, kita bisa membuat peta konsep. Contohnya aja langsung ya, daripada pusing. Nih, kita baca Miss kasih teks sedikit. Nanti kita pelajari bareng-bareng. Judulnya harus paham dulu. Makan sehat untuk pertumbuhan. Peta konsepnya itu harus jelas ya.
Kalau peta konsep berarti judulnya ditulis dulu. Ini, tulis ini. Nah, ini. Ini disebut dengan judulnya. Terus peta konsep itu berarti isi. Ini isinya ada 3. Nah, isi pertama, isi kedua, isi ketiga. Nah, anak dalam masa pertumbuhan serta perkembangan sangat membutuhkan beragam jenis makanan yang kaya akan nutrisi yang tepat. Berarti di kalimat pertama isinya apa ya? Berarti masa pertumbuhan anak membutuhkan makanan yang kaya akan nutrisi. Kemudian, anak dengan nutrisi yang cukup akan memperoleh pertumbuhan dan perkembangan yang lebih baik. Ini untuk pertumbuhan yang lebih baik, ada pertumbuhan, manfaat proses pertumbuhan. Kemudian, oleh karena itu, maka sangat penting bagi orang tua untuk mengetahui jenis makanan sehat ya. Ini peran penting orang tua memberikan makanan sehat. Orang tua harus tahu makanan yang sehat untuk anaknya itu yang mana, kayak gitu. Itu namanya peta konsep. Isinya apa ya per kalimat? Itu dalam satu paragraf. Seperti itu. Ini untuk SPDP kita akan mengetahui gerak tari kandangan. Tari kandangan itu berasal dari Jawa Barat ya, kandangan. Kandangan berasal dari kata kandaga. Dalam bahasa Sunda berarti tempat untuk menyimpan perhiasan. Jadi, tari kandangan adalah tari yang berisi kumpulan-kumpulan gerakan yang indah dan berharga. Tari kandangan termasuk tari yang dibawakan dengan gagah. Bagaimana ya caranya untuk melakukan gerakan tari kandangan? Coba perhatikan berikut ini. Ini contoh-contoh gerakannya ya. Dimulai dari gilek, gerak kepala membuat lengkung ke arah kiri. Nanti bisa dipahami ada di buku Bu Pena juga, tapi ini sudah rangkumkan di sini juga. Ini contoh mempelajari gerak tari. Ada juga itu di buku tema 6. Namanya tari kelana topeng. Ini termasuk karya tari tunggal juga. Itu asalnya kalau dari Jawa Barat, kalau ini tari kelana topeng itu dari DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nih kalau ini ditarikan biasanya penari putra ya. Ini menceritakan tentang cerita Panji. Cerita ini tentang Raja Klana, namanya juga Klana, ini Sewandana yang sedang jatuh cinta. Karena tari Klana ini menggambarkan tentang jatuh cinta, berarti gerakannya itu digambarkan Prabu Klana ini sering menghias diri, ada gerakan mengatur rambut, gerakan menghias kumis, gerakan menata pakaian, dan gerakan untuk bercermin. Nah ini, biasanya tarian ini diiringi tarian gamelan Jawa. Nih, pada saat tari ini, pertunjukan tari kelana topeng menggunakan busana, diantaranya ada celana kain, sabuk, selendang, penutup kepala, dan hiasan yang lainnya ya. Nah ini kenapa pakai topeng ya? Nah ini, kalau ini namanya juga tari kelana topeng ya, pemakaian topeng oleh penari secara terus-menerus selama menari tarian ini sehingga membuat kagum para penonton. Penari tetap bersemangat dan lincah dalam bergerak meskipun memakai topeng. Jadi kayak tarinya itu tari kelana topeng, intinya sedang Raja Kelana Sawanda sedang jatuh cinta ya. Jadi ada gerakan bersolek, berdandan, dan lain sebagainya. Untuk tugas ada di halaman Bu Pena halaman 50 ya, sama 52, 1-3. Miss cukupkan untuk hari ini. Apabila ingin ditanyakan, langsung WA ke Miss saja. Miss akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.